sebelum kita mulai bab 14 di buku, saya kira saya minta maaf dulu nih ke Denis. Denis beberapa kali nanya di Classroom, di WhatsApp nggak saya balas. Saya nggak tahu kalau ada pertanyaan itu. Atau mungkin saya udah lihat, tapi saya nantilah jawab itu, terus saya kelupaan. Saya minta maaf ke Denis. Pada intinya, ya itu semua sepaket tuh, kerjaan prosedur audit itu mesti di apa ya, sebenarnya kita mesti dari awal kita cek dulu internal control questionnaire-nya gitu ya, kesimpulan dari ICQ-nya apa, baru dituangkan dalam prosedur audit gitu. Nanti kita bikin prosedur audit sesuai dengan tujuan auditnya apa, dengan mempertimbangkan apa kelemahan-kelemahan yang telah teridentifikasi di dalam ICQ gitu ya. Nanti kita bahas di mana di pas paparan satu kelompok kali ya. Kemudian nanti minggu depan juga sama, yang dipaparkan masih materi terkait dengan ini ya, modul yang apa, sales sama collecting piutang ini. Jadi minggu depan juga sama paparannya dari teman-teman semua gitu. Nanti sama juga kayak hari ini nantinya, saya akan memaparkan materinya awal, baru paparan kelompok gitu ya. Minggu depan juga sama, saya akan memaparkan materi berikutnya, baru kemudian kalian ngebahas lagi terkait dengan tugas yang sama ini. Jadi nanti yang hari ini akan saya beri masukan beberapa gitu ya, ketika ada kelemahan-kelemahannya. Nanti yang grup berikutnya silakan disesuaikan. Nanti minggu depan dipaparin lagi gitu. Tapi yang awal sudah paparan nggak usah paparan lagi gitu ya. Jadi biar adil lah paling enggak. Apa lagi ya? Oh iya, kan berarti kita tuh kuliah tinggal sekali lagi ya. Minggu depan doang kan ya berarti ya? Tinggal minggu depan doang. Nah terus saya juga udah dimintain soal. Kemudian kira-kira masuk kuliah kapan ya? Saya nggak tahu nih. Soalnya nanti bakal ada tugas kelompok lagi nih yang harus saya berikan, tapi nanti akan dipaparkannya itu setelah habis UTS. Jadi saya tanyakan jadwal setelah UTS kapan mulainya? Ada tahu nggak? Mulai 30 November, Pak. Mulai 30, ya. 30 November. 30 itu hari apa? Hari Senin, Pak. Oh, 7, 14 terakhir. Oh, berarti ujian cuma seminggu berarti. 2 minggu, Pak. 16 sampai Oh iya, oke, berapa? siap, siap, siap. Sampai 27 ya. Baiklah. Tinggal 30 mulai lagi ya. Ya, nanti akan saya assign lagi tugas barunya, tapi nanti deadline itu ya pas pertemuan tanggal 5 berarti 5 Desember ya, baru di submitnya. Baiklah. Nah, hari ini pada dasarnya saya akan menjelaskan materi terkait yang kalian kerjakan kemarin tuh, terkait dengan sales sama quality piutang gitu ya. Tapi paling saya akan memakan waktu sekitar 1 jam untuk memaparkan. Nanti baru kalian, saya akan menunjuk satu kelompok aja untuk paparan. Habis itu akan saya beri masukan-masukan gitu ya. Nanti yang sebaiknya dicatat sama teman-teman lain gitu. Nantinya harap disesuaikan dengan kerjaannya yang sekarang sudah di submit. Nanti minggu depannya baru paparan untuk hal yang sama, tapi yang versi lebih update lah, update-nya begitu ya. Jadi sebenarnya kalau yang sekarang ini paparan itu sangat beruntung sih menurut saya. Jadi itu sudah apa ya, kelemahan-kelemahannya saya terima gitu. Nanti yang kedepannya mungkin toleransinya mungkin lebih kecil kesalahan daripada yang lain gitu ya. Tapi tenang, saya terbuka untuk diskusi gitu. Jadi jangan takut. Meskipun diskusinya Denis juga nggak saya tanggapi gitu ya. Saya nggak baca ini, saya masa berusaha banget sama Denis. Baiklah, sebelum kita kuliah, kita slide dulu. Ya, AKSK 6.
Apa rutinitas harianmu yang paling kamu nikmati? Rebahan sambil scrolling IG. Itu nikmat banget emang. Scrolling IG, buka-buka Tokopedia, Shopee, masukin ke keranjang, entah kapan mau dibayarnya gitu. Gangguin hewan tuh gimana? Ada kucing lewat gitu ya, terus di sweet-sweetin gitu, sweet-sweet, cing-cing. Mana tuh? Tidak tambah beban, nonton film Pak, belajar tanya bohong. Tidur, nonton drakor. Udah berapa nih join 31, 29. Gangguin hubungan orang. Ya boleh boleh boleh. Mungkin ada ini kali ya, ada kayak kepuasan tersendiri gitu ya ketika gangguin pasangan lain gitu, kemudian mereka jadi gonjang ganjing, dan akhirnya putus terus nggak gangguin lagi gitu. Itu tujuannya emang merusak aja gitu. Scrolling Twitter, kayaknya tadi pagi tuh ada yang rame itu di Twitter. Pasti kalian pada tahu nih siapa lagi di ini ya, lagi di rame di Twitter ya. Kalau ada yang versi panjangnya saya boleh di share gitu ya. Dennis punya, Pak. Oh siap. Ini saya boleh lah tapi saya yang versi panjangnya. Dapat alam tuh Pak. Apa? Dapat alam. Bisa dipertimbangkan, saya pertimbangkan. Berapa orang? 18. Apa tuh Pak? Astagfirullah Pak. Astagfirullah, tapi udah tahu isinya. Berarti kan nonton ya. Dengerin lagu. Dengerin lagu tuh ya nikmat sih dengerin lagu. Tapi kalau Spotify-nya nggak premium percuma aja. Nggak bisa next, nggak bisa pilih, nggak bisa pilih lagu ya. Iklan Kan tiba-tiba, banyak tuh. Pak. Iya, iklan tiba-tiba nextnya cuma bisa 5 kali ya. Terus ya banyak kan saya kira yang nawarin jasa yang jualin akun Spotify yang murah ya, yang full gitu misalnya. Tinggal cari aja dah, cari di Twitter, cari thread yang rame gitu, tinggal klik pasti ada penjual Netflix, penjual Spotify itu pasti ada. Kalau kalau di Instagram itu banyaknya malah ini ya, peninggi pelangsing pemutih itu banyaknya. Iklan-iklannya yang nempel di postingan apalah yang rame gitu. Oh iya, ngomongin IG, saya kemarin ngelihat siapa ya di Anasta Cantik, Laksmi ya? Boleh. Iya, Pak. Iya Pak, Laksmi masuk Pak, ASC. Laksmi luar biasa. Pura-pura jadi saya Pak. Oh iya, siap. Jadi memang anak standar itu dibikinnya pas zaman saya akun, ya saya mungkin dekat cerita kali ya, dibikin itu pas anak BEM angkatan saya D4 dulu tuh, itu dibikin terus sampai sekarang masih berlanjut gitu ya. Salah satu inilah em, prestasi kita saat itulah bikin ASC. Jangan Bapak Oh enggak, saya enggak. jadi aku. Yang bikinnya ada anak-anak BEM lain yang di kementerian lain di BEM-nya. Saya tahu dia bikin. Tapi saya juga nggak tahu kalau bakal panjang, jadi kayak semacam apa ya, semacam prestasi juga tuh bagi cewek-cewek di stan kalau muncul di situ gitu ya. Kesana begitu. Tapi bagus lah, selamat Laksmi. Saya bangga. Baik, kita mulai kuliah kali ya. Mana slide-nya?
Nah, slide-nya nggak begitu banyak ya. Saya kira ini bisa selesai 1 jam lah ini paling lama. Oke, lanjut. Secara umum kalau kita ngomongin tentang siklus penjualan dan penagihan piutang gitu ya, itu ada beberapa transaksi yang kait sama siklusnya itu. Ngomongin penjualannya gitu ya, ngomongin penerimaan cashnya, kemudian bisa jadi ketika dalam penjualan ya penjualannya itu ada diskonnya atau enggak itu dari situ gitu. Kemudian penerimaan kas, kemudian return penjualan, kemudian penghapusan piutang karena enggak tertagih gitu ya. Dan kemudian terakhir allowance for bad debt-nya untuk mengetahui net realizable value dari account receivable gitu ya. Jadi kan yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu adalah nilai netnya gitu. Jadi enggak semua piutang dicatat, semua piutang dicatat gitu kan ya, tapi kan ada allowance-nya yang dicatat dalam laporan keuangan itu yang NRV-nya yaitu account receivable dikurangi allowance-nya. Nah, ya dari 5 tadi itu kira-kira jika dihubungkan gitu ya, ya kira-kira seperti inilah. Ketika ada penjualan cash dari sales itu akan masuk di bank, di debitnya. Kemudian ketika ada diskon ya ada hubungannya juga nanti di cash diskonnya, nanti di cash receivable ada penerimaan cashnya dan seterusnya gitu ya. Penerimaan cash akan mengurangi account receivable gitu, misalnya begitu dan seterusnya. Saya kira ini kalian sudah pahami sekali di dalam sistem informasi akuntansi dan juga di akuntansinya juga gitu ya, di pengantar barangkali ini. Pengantar atau di intermediate yang masih awal-awal. Lanjut, oh ya ini ada berapa? Ada 8 ya. Ada 8 fungsi yang terkait di dalam penjualan dan penagihan piutang. Yang pertama ngomong tentang proses terkait dengan bagaimana kita memproses pesanan dari customer gitu ya. Customer datang, kemudian dia memesan barang, speknya seperti apa, nanti baru diproses ke belakang. Kemudian ketika dia penjualannya itu secara kredit, ada juga proses terpisah dari penerimaan customer ini yang menjamin bahwa orang yang bersangkutan itu layak mendapatkan kredit gitu ya. Kemudian ada juga prasyarat yang harus dipenuhi, misalnya seperti temponya mesti berapa lama dan berapa cicilannya. Kemudian shipping goods itu terkait dengan pengiriman barang. Kira-kira barangkali di shipping goods itu nanti bagaimana proses otorisasi dari produk keluar dari kreditnya dari penjualan gitu ya, penjualannya apakah sudah confirm, sudah otorisasi, kalau misalnya sudah dicatat bentuknya apakah cash maupun kredit, itu dilempar ke gudang gitu, gudang baru keluar barangnya baru di ship gitu ya, dikirimkan kepada si customer. Kemudian terakhir keempat itu terkait dengan pencatatan penjualan dan juga penagihannya. Kemudian ya proses dan pencatatan penerimaan kas juga termasuk di dalamnya. Ada juga proses dan pencatatan terkait dengan return penjualan, penghapusan piutang lagi, dan bagaimana mencadangkan piutang nggak tertagih gitu ya. Jadi profiling ini ngomongin allowance-nya, kalau writing off itu penghapusannya gitu. Ini kira-kira yang terkait sales dan penagihan piutang. Nah, ketika ini didetailkan lebih lanjut, ya kira-kira seperti ini gitu. Kalian bisa baca di buku nantinya ada jenis transaksinya apa, akunnya apa aja gitu ya. Kemudian dari akun ini nanti baru ketahuan tuh akun ini kalau kita bahas, kita pahami dulu proses bisnisnya si perusahaan. Nanti untuk akun ini pasti akan berhubungan dengan fungsi yang ini gitu ya. Kemudian dari fungsi yang ini akan ketahuan dokumen-dokumen apa yang terkait dengan akun itu. Jadi kalau di audit ya nggak cuma paham akuntansinya aja gitu ya, tapi kita mesti tahu juga tuh proses bisnis yang ada di perusahaan. Jadi audit itu ya adalah kayak gabungan antara ilmu dari auditnya sendiri,
akuntansi dan juga sistem akuntansi gitu. Barangkali malah lebih dominan di sistem akuntansinya gitu ya. Karena kita akan padat di tes of control pada dasarnya ketika kita dalam audit gitu. Jadi sistem informasi akuntansi sangat berguna saya kira untuk di audit ini. Jadi satu akun itu bisa jadi ada beberapa fungsi yang terkait gitu ya. Kalau ngomongin siklus akuntansi kan paling cuma 5 doang tuh yang siklus akuntansinya terkait dengan akuntansinya gitu. Tapi ketika dijabarkan dalam fungsinya si perusahaan ada beberapa, mungkin bisa jadi lebih dari 5 gitu yang terkait. Dari sini aja kita bisa lihat mungkin barangkali ada berapa nih? Ada 5, ini ada 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 fungsi. Bisnis fungsi yang terkait dalam siklus akuntansinya, penjualan dan penagihan piutang. Nah, kira-kira kalau kita lihat dokumen seperti customer order, sales invoice, kemudian pre-listing of cash receipt, monthly statement, itu apa kira-kira? Kira-kira fungsinya apa? Itu dulu deh. Customer order itu fungsinya apa? Coba. Ada yang mau diskusi nggak? Ngasih masukan-masukan gitu. Biar tahu kalau ada order, Pak. Ya itu ya paling gampang ya. Paling nggak customer order tuh kita tahu lah siapa yang mengorder, berapa ordernya, dan speknya seperti apa gitu ya. Itu ya semacam perikatan awal lah antara si customer sama si perusahaan gitu. Perikatan awal yang akan ditindaklanjuti di back office-nya si perusahaan gitu ya. Kemudian sales invoice saya kira itu kayak semacam persetujuan dari ordernya gitu ya, yang menjadi kayak semacam hak tagih oleh perusahaan kepada si customer. Kemudian ada pre-listing of cash receipt, saya kira ini semacam merekapitulasi penerimaan cash gitu ya. Jadi kalau saya lihat kalau penerimaan cash itu kan bisa macam-macam ya. Penerimaan cash itu kan transfer juga disebut penerimaan cash, yang uang cash juga disebut penerimaan cash. Yang saya kira mesti berjalan beriringan gitu. Jadi kayak ada semacam prosedur monitoring atau pemantauan terkait dengan ya prosedurnya itu ya merekap secara berkala antara yang di cash sama yang ditransfer. Kemudian monthly statement to customer. Kalau ini seperti laporan rekap penjualan ke customer tertentu gitu ya. Jadi customer ini dia barangkali sudah repeat order gitu, sehingga butuh kita data nih dia penjualannya apa aja, sehingga ketahuan berapa yang lunasi, yang masih yang mana gitu. Saya kira itu akan tercakup dalam monthly statement. Ya, paling nggak ada unsur penjualannya apa aja yang kita lakukan ke dia, kemudian berapa yang sudah dibayarkan gitu ya. Ya semacam inilah, semacam buku bantunya piutang, buku bantu penjualan piutang, tapi melekatnya tuh ke masing-masing customer. Nah, coba ini, what is the role of the shipping document in invoicing customer? Apa kira-kira? Apa perannya? Apa fungsinya? Buat ngirim barang gitu ya paling nggak ya? Ya itu saya kira kalau shipping dokumen, kalau kalian lihat di praktikum audit yang dokumen PR kalian itu kan ada yang namanya surat jalan gitu ya. Ya paling nggak surat jalan itu sebagai bukti bahwa barang itu sudah disampaikan dan ada yang menerima gitu. Itu yang menjadi semacam dokumen yang nggak terbantahkan bagi customer ketika dia bisa bilang bahwa dia nggak menerima barang gitu ya. Barang sudah terkirim, sudah keluar dari gudang, dan sudah diterima di sana. Nah, justru ini yang menjadi, kalau misalnya kalian sedang menguji tes of control, kalian menguji dokumennya, surat jalan itu misalnya gitu ya, surat jalan kalian cek ternyata ada beberapa faktor yang kalian anggap itu indikasi fraud gitu ya. Misalnya surat jalan itu tidak mencantumkan pihak menerima gitu. Jadi cuma kayak perintah dari perusahaan kepada gudang untuk ngeluarin barang supaya dikirim ke A gitu. Tapi di surat itu nggak mencantumkan di mana ngirimnya atau siapa yang menerima. Yang pada akhirnya itu menjadi indikasi awalnya si auditor nantinya akan terdapat salahsaji di situ. Jadi ketika rendah internal kontrolnya ya nanti bakal diperkaya di pengujian STOT-nya gitu ya.
Lanjut. Nah, ini saya kira sama-sama lagi sama yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau kita mau melakukan TOC dan STOT, ya pertama kali kita mesti dulu memahami proses bisnisnya gitu ya. Kemudian kita pahami juga internal kontrolnya, kemudian em, kita nilai dari apa yang kita pahami terkait internal kontrol, kira-kira control risk itu berapa. Kemudian dari control risk-nya itu kita uji nih di TOC. Di TOC ini kira-kira mana titik kritis yang akan dapat menekan control risk-nya gitu ya, sehingga kita tahu nih control risk-nya rendah. Terus kita cek ternyata emang buruk nih dalam control risk. Sehingga untuk tetap menekan control risk-nya ini kalian mendesain STOT-nya lebih banyak gitu ya, karena ketika control risk-nya tinggi ya kemungkinan salah satunya makin besar gitu. Berarti begitu. Jadi nanti pendesainan sampel size-nya bakal lebih banyak di transaksi. Saya kayak udah bolak-balik ngomong ini ya, TOC sama STOT ini hubungannya seperti apa. Jadi kalau nanti diceritain bagaimana. Tapi ya gitu lah kira-kira. Dari TOC, ketika control risk-nya itu rendah, ya barangkali TOC-nya kita lebih ekstensif karena kita sudah menetapkan control risk rendah. Ada kemungkinan PDR-nya kan lebih tinggi, berarti kan pembuatan PDR sama dengan AR per IR kali CR. Ketika CR kecil, berarti kan PDR lebih besar tuh. Berarti ada apa ya, risiko salah deteksinya itu gede, sehingga ketika kita sudah bilang internal kontrolnya itu bagus gitu, justru kita makin hati-hati gitu. Kita mungkin sudah percaya antara input proses output bahwa outputnya sudah pasti sesuai dengan apa yang diatur dalam prosesnya gitu. Jadi nggak ada deviasi antara proses dan output. Kita lebih kita nggak ngejar sampel yang banyak di transaksinya, tapi justru kita karena PDR tinggi tadi, PDR tinggi gara-gara CR rendah, kita lebih menguji kontrol jadinya. Jangan sampai apa yang telah kita yakini kontrol yang baik, kontrolnya rendah gitu, malah di kemudian hari ketahuan bahwa kontrol itu sebenarnya buruk gitu ya. Jadi justru kontrolnya rendah, PDR jadi lebih tinggi gitu. Kita mesti lebih ekstensif menguji test of controlnya yang dalam bentuk bisa jadi bentuk observasi, wawancara, kemudian apalagi inspeksi dan seterusnya sesuai dengan bukti-bukti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi pokoknya kalian mesti pegang dulu tuh rumus PDR sama dengan AR per IR kali CR gitu. Jadi ketika CR-nya kecil, berarti PDR-nya tuh ada kemungkinan bakal besar gitu kan ya. Karena itu kan penyebut tuh, penyebutnya kecil berarti PDR-nya akan membesar. Nah, ketika PDR besar berarti ada kemungkinan salah deteksi tuh, ya kan ya. Kan PDR itu kan plan detection risk. Ketika detection risk-nya gede, justru auditor makin hati-hati ketika dia menguji kontrolnya. Yang awalnya dia kira itu baik gitu, jangan sampai dia salah mengira kalau itu baik, yang ternyata di kemudian hari ketahuan buruk gitu. PDR sama dengan AR per IR kali CR. Ya, secara umum seperti itulah ya, auditor menerima informasi untuk mengerti, memahami internal kontrol gitu ya, untuk dapat menilai kontrol risk secara umum yang dikembangkan menjadi STOT dan TOC nantinya. Kemudian untuk ya ini pengendalian utama lah saya kira untuk di penjualan ada 5 ini saya kira, dan ini pun dan ini bisa jadi hanya yang kunci doang gitu ya, barangkali ada pengendali lainnya yang mendukung untuk kontrolnya ini gitu. Yang pertama ya segregation of duties, tadi yang saya ceritakan di awal antara yang menerima customer itu nggak boleh digabungkan sama yang menggrant kredit gitu ya. Itu saya kira itu sudah jelas sekali, dan saya kira ini kalian sudah menerima materi ini di sistem informasi akuntansi. Kemudian proper authorization, kalau tadi saya ngomong tentang surat jalan, ketika surat jalannya dokumennya itu sudah nggak cocok gitu ya, antara nggak cocok, ada kelengkapan otorisasi yang mungkin nggak cukup kontrolnya, pengendaliannya. Tadi kalau misalnya surat jalan ya ada pihak yang mengantar dan ada pihak menerima. Ketika ada pihak yang ketika tidak dicantumkan pihak yang menerima, saya kira itu ada indikasi salah satunya cukup besar. Kemudian pre-number documents ini
secara umum ya semua semua dokumen itu ya sudah pre-numbernya gitu ya. Ini saya kira ini nanti akan menjadi objek pengujian untuk tujuan transaksi yang occurrence sama yang completeness gitu. Jadi kita dari awal tuh sudah tahu dulu transaksi dari tahun 2020 itu Januari Desember itu nomornya berapa aja gitu kan ya. Kita sudah punya satu blok nomornya gitu ya. Dan satu blok nanti tinggal kita identifikasi dari blok ini kira-kira ada nggak yang terlengkap nomornya. Dan kalau terlengkap kenapa gitu. Dan sebaliknya untuk yang completeness gitu ya. Kita menguji yang di buktinya itu ada nggak yang tercatat dalam saldo dan seterusnya. Kemudian yang keempat terkait dengan monthly statement tadi saya kira sudah sampaikan di awal terkait dengan rekapitulasi penjualan customer gitu yang harus diupdate secara berkala karena nantinya rekapitulasi penjualan inilah yang menjadi dasarnya perusahaan untuk posting ke buku besarnya si perusahaan gitu ya terkait dengan penjualan dan juga pergerakan piutangnya gitu. Jadi kalian ketika mengaudit mengetahui bahwa ada prosedur pencatatan monthly statement yang bisa jadi nggak konsisten gitu. Dan itu menjadi dokumen utama dalam menyusun laporan keuangan, yaitu butuh digali lebih dalam. Ya, nanti akan berhubungan dengan yang pre-number dokumen juga nantinya gitu ya. Jadi pada intinya semua dokumen itu ya memang harus berurutan lah dan nggak boleh terlengkap nomornya. Kemudian terakhir terkait dengan prosedur verifikasi. Prosedur verifikasi saya kira ini ya kalau ngomongin kredit barangkali ada prasyarat yang harus dipenuhi dulu oleh si customer, kemudian si perusahaan memverifikasi apakah kelengkapannya itu atau prasyarat yang harus dipenuhi sudah disampaikan ke perusahaan itu, kemudian verifikasi barulah diberikan kreditnya. Ya, ini berulang kali lah ya saya ceritain ya. Pokoknya pada intinya si auditor mengidentifikasi atau mengassess menilai control risk untuk menentukan sejauh apa dia harus melakukan TOC dan kemudian dari hasil TOC itu kira-kira mana nih yang ada defisiensinya gitu ya. Defisiensinya ini nantinya akan menjadi target dalam pengujian di SDOT. Nah, mungkin di slide ini yang pengen digarisbawahi dalam sebuah pengujian key control gitu ya, misalnya kayak pre-number tadi, saya kira kita nggak hanya melakukan tes itu di satu bukti doang tuh. Jadi kalau misalnya kita mau coba occurrence itu misalnya, kita udah pakai occurrence itu pakai pre-number dokumen. Ya pre-number dokumen itu kan nggak prosedur itu nggak hanya kita minta dokumen semuanya kan, kita ngambil blok itu mesti tahu dulu untuk tahun ini tuh berapa banyak transaksi, kemudian berapa banyak dokumen yang terbitkan dan seterusnya gitu. Jadi ada inspeksinya, ada wawancaranya tuh. Kita mesti wawancara juga, kita mesti menginspeksi dokumen-dokumennya. Jadi pengujian kontrol itu nggak mesti melalui dokumen doang, tapi ada yang lainnya juga. Wawancara melalui secara langsung dan juga melalui kuesioner ya, melalui ICQ, internal control kuesioner. Jadi kalau misalnya nanti ditanyain di ujian itu ya ada esai apa hubungannya antara TOC dan STOT, kalian udah kebayang apa gambarannya gitu ya. Apa hubungannya antara risk of material misstatement kemudian dengan TOC dan STOT. Udah kebayang ya apa jawabannya gitu ya? Kebayang nggak kira-kira? Apa hubungannya risiko sanksi material, test of control dan subtractive test of taxation? Jawabannya hubungan mereka baik-baik aja Pak. Mereka semua rukun harmonis dalam bertetangga, gitu ya. Baik, lanjut. Ya, ini
pada intinya di ini ketika kita mengenerate prosedur audit yang kalian sedang susun di mana di tugas itu, memang sebaiknya berhubungan dengan apa ya, dengan audit objektif yang ingin kalian capai gitu ya. Untuk yang transaksi saya kira ada 6 itu kan ya. Ada yang occurrence, completeness, akurasi, posting dan summarization, classification dan timing. Nah, ini yang menjadi kayak tujuannya itu gitu ya. Kita pengen menguji occurrence, nanti prosedurnya masih macam-macam gitu. Tadi ya kayak prosedurnya meminta keterangan melalui ICQ terkait dengan apa misalnya. Ya blok tadi, blok pre-number dokumennya berapa dokumen terbitkan dan seterusnya. Sama-sama aja lah. Nah, ini yang sulit barangkali karena sifat yang melekat dalam sales itu bisa jadi macam-macam gitu ya. Jadi ketika mendesain STT-nya akan menjadi lebih susah, berarti begitu ya. Lebih sulit karena kita mempertimbangkan karakter yang melekat dalam sebuah penjualan ya. Misalnya kayak ya bisa jadi kan produk bisa beda-beda ya, diferensiasi produknya misalnya luas gitu. Kemudian kalian itu kan nggak hanya menguji sales secara umum, tapi kan mesti menguji sales di tingkat produk-produknya juga gitu. Nah, kemudian bisa jadi ada yang sifatnya dalam periode tertentu ada hard bonus gitu misalnya di satu periode itu ada diskon. Jadi ketika kalian menguji diskonnya itu cuma diberlaku sama periode ini doang gitu. Kemudian apalagi misalnya ada ya semacam diskon tapi dia dalam rangka pembelian barang yang sifatnya banyak gitu ya. Ketika ada customer datang memesan dengan jumlah yang besar, si perusahaan memberikan semacam diskon atau rabat terhadap penagihannya gitu. Saya kira juga dapat dipertimbangkan dalam menyusun prosedur auditnya. Nah, kemudian ya saya kira yang lebih dalam penjualan itu ya kita mesti menguji internal kontrol dulu tuh. Kemarin pas zaman-zaman Haspapis itu baru keluar websitenya gitu. Saya pernah kan iseng-iseng ya. Saya kan kadang-kadang suka iseng tuh. Ada website baru, saya tes tuh. Saya masukkan keranjang lah. Apa namanya? Barang yang saya suka gitu. Misalnya saya masuk ke keranjang, saya masukin alamat, tiba-tiba itu Haspapis datang barang ke rumah. Kemarin saya begitu tuh. Saya cuma klik masukin keranjang gitu ya. Saya kasih alamat, saya belum menyelesaikan pesanan nih. Itu barangnya nyampe di rumah. Jadi semacam ada apa ya? Memang ada gap antara orang yang menuntaskan, yang mengotorisasi penjualan dengan yang ada di gudang gitu. Dan bisa jadi di Haspapi saat itu dia nggak melihat otorisasi keabsahan dari sebuah customer order gitu ya. Customer order yang belum disahkan ini oleh orang penjualan sama si gudang itu sudah dianggap sebagai perintah untuk dikirim gitu kan ya. Itu yang saya kira nanti ketika kalian ngaudit itu mesti diperhatikan juga untuk keterhubungan antara fungsi dan gimana bentuk otorisasinya gitu ya. Jadi saya beli apa ya? Nggak beli ya, saya cuma masukin keranjang itu saya nggak beli. Saya akhirnya masuk di rumah. Tapi nggak saya pakai juga, saya tahu karena itu bukan barang yang saya beli gitu ya. Apalagi ini tujuan auditnya gitu. Ini kira-kira spesifiknya nanti kalian bisa mengenerate kira-kira apa bentuk prosedur untuk mencapai tujuan ini. Occurrence, completeness, akurasi, posting, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya kira ini yang terkait dengan dua hal ini ya, occurrence sama completeness gitu. Yang ya saya sudah mengasih tahu ini di pertemuan kedua. Kalau occurrence itu ya setidaknya di dalam jurnal itu sudah mencakup semua transaksi yang tercatat gitu. Jadi kita punya occurrence hari itu kita cek play number-nya satu blok itu berapa, ada yang tepat atau enggak. Kemudian kita jumlahkan, itu jumlah itu sama nggak dengan yang di jumlah penjualannya di laporan keuangan gitu.
Nah, untuk yang completeness, saya kira berangkat dari shipping dokumennya, semua shipping dokumen itu apakah semua sudah sesuai dengan blok penjualannya gitu ya, dan semuanya ini apakah sudah termasuk dalam sales journal. Saya kira ini adalah bentuk pengujian di dalam tugas ini ya, tugas praktikum audit yang kalian kerjakan kemarin. Ada kan ya beberapa penjualan yang dia ada shippingnya tapi nggak kecatat dalam penjualannya, atau kebalikannya ada barang yang mungkin sudah sampai tapi nggak kecatat dalam jurnal penjualannya gitu. Kalau di Google paling cuma 11 ya. Tapi ketika kalian nanti di realnya ngaudit kan mungkin nggak cuma 11 doang tuh, bisa ribuan. Nah, kira-kira apa nih menurut kalian 3 tipe otorisasi yang biasanya dipakai lah untuk penjualan? Coba ada yang komentar nggak? Tipe-tipe otorisasi dalam penjualan. Ada yang komentar? Apa ya Pak? PIN mungkin Pak? Apa? Password? Password. Tipe, iya bisa, password bisa. Tapi ini bukan ngomongin penjualan di kasir gitu ya. Password iya bisa jadi, tapi untuk yang menggunakan kasir bisa jadi password itu harus secara berkala berubah gitu kan. Nah, itu juga termasuk bentuk internal control. Nah, kalau yang di tipe yang di sini saya kira ya jenisnya pada saat ini barangkali customer order datang gitu ya dan dia dilaksanakan secara kredit, saya kira dalam penentuan orang itu untuk mendapatkan kredit itu ya harus jelas gitu ya. Kredit itu kredit itu di grant sebelum penjualan terjadi gitu ya. Jadi bukan kebalikannya, bukan penjualan dulu dicatat baru kredit gitu ya. Tapi mesti kredit dulunya jadi baru terjadilah sales. Kemudian tadi ngomongin Papis, ketika barang itu dikirim setelah ada otorisasi dari penjualan dari pihak penjualan gitu. Jadi bukan pengen ya kayak tadi ya, saya cuma mesti keranjang doang masukin alamat itu jadi nyampe barangnya. Padahal dibayar juga belum gitu. Kemudian yang terakhir ya barangkali terkait dengan ini lah, terkait dengan harga gitu. Harga penentuan harga ketika dibayar sales saya kira nanti ada di bagiannya si inventory gitu. Penentuan harga kan barangkali harga dijual itu sama, tapi kemudian ketika kita bandingkan dengan COGS-nya nanti FIFO-nya seperti apa gitu, itu juga menjadi penting tuh, harus diotorisasi lebih lanjut oleh di bagian inventory-nya gitu ya. 3. Kemudian ya ini ngomongin tadi ada berapa tujuan auditnya, nanti tujuan auditnya itu nanti kita tentukan tuh kira-kira apa key control-nya gitu ya, key control-nya apa, baru yang kita uji apakah key control-nya ini cukup untuk untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal gitu ya. Ya tadi ngomongin completeness sama accuracy, ngomongin pre-number gitu. Pre-numbernya apakah secara konsisten diterapkan, apakah masih ada peluang untuk melengkap nomor gitu sehingga nantinya apa ya ada kecenderungan ada yang bolong-bolong ini mesti jadi belajar gitu ya. Kenapa bisa bolong dan seterusnya. Ya ini barangkali bentuk dari belum muncul ya. Nah, ini audit objektifnya apa, occurrence, completeness gitu ya. Terus kemudian kita definisikan dari occurrence itu kira-kira apa key controlnya yang existing di dalam perusahaan. Kemudian dari key controlnya itu kita simpulkan apakah dari test of control gitu ya. Kita menguji test of control dari key controlnya, kita uji gitu, buktikan macam-macam caranya. Kemudian baru kita simpulkan dari pengujiannya apakah kontrolnya ini cukup atau nggak cukup. Nah, ketika nggak cukup itu di mana-mana aja nanti yang akan di backup untuk diuji di SCOT-nya. Ketika cukup ya kita kali lagi gitu.
Jadi TOC tadi dari awal saya sudah ceritakan lagi, TOC-nya itu semakin ekstensif apabila CR-nya itu semakin kuat, semakin bagus, ya, semakin rendah. Internal controlnya semakin baik, maka TOC kita malah semakin ekstensif gitu. Jadi kalau misalnya contohnya di sini, there's a lack of internal verification, saya kira kita sudah secara umum kita sudah tergambarkan kalau internal control terkait dengan occurrence-nya itu ya internal controlnya jelek gitu ya, sehingga kontroversinya lebih tinggi. Nah, ketika nanti dituangkan dalam sampel, ya bisa jadi akan lebih banyak gitu ya. Dan untuk kayak trace sales journal entries itu saya kira kita mesti mentrasir tuh dari jurnalnya apa aja sampai dengan dokumen itu ya didukung apa aja. Nah, semakin banyak kita uji, saya kira akan menggambarkan nanti secara umum populasinya si penjual seperti apa. Kira-kira gitu ya. Ya ini saya kira gimana ya cara pandangnya si auditor ketika menguji ini ya, menguji sales ratio dan allowance gitu. Ada dua hal yang mungkin menjadi pertimbangannya auditor untuk menguji atau tidak menguji si sales ratio. Yang pertama ngomongin materiality, karena secara umum proporsinya sales return itu kalau dibandingkan dengan sales secara umum itu nilainya itu nggak begitu material gitu ya, sehingga mereka cenderung diabaikan kita dalam pengujian. Namun di sisi lain mungkin ada beberapa auditor yang lebih fokus ke occurrence-nya aja tuh untuk yang di sales return-nya, karena saya kira sales return itu mungkin nggak begitu diperhatikan oleh perusahaan karena saking sedikit dan nggak imaterialnya, nggak diperhatikan kontrolnya. Ada kecenderungan si teman-teman di operasional perusahaan itu memanfaatkan ini dengan internal kontrol yang lemah, dimanfaatkan akhirnya ada kayak pencurian kas gitu ya. Ya ketika ada dia bikin taruhlah dia bikin bond gitu ya, bond ada sales return sebesar ini dari penjualan ini, sebenarnya ini kan pada artinya pada akhirnya ketika itu masuk ke bagian sales gitu kan harus dikurangi salesnya, akhirnya ada uang yang dikembalikan kepada si customer. Nah ketika ini nggak properly design gitu si internal controlnya, ada kemungkinan duit yang dikembalikan itu akan masuk ke kantong si pegawainya gitu. Ada pencurian kas. Jadi ya mungkin memang nilainya imaterial, tapi di sisi lain kalau jumlahnya signifikan barangkali bisa difokuskan ke pengujian sebenarnya occurrence aja gitu untuk yang sales return. Ya ini bolak-balik jelas dari awal bahwa ketika dalam mendesain prosedur audit, pengujian TOC dan STOT ya kita mesti tahu dulu lah. Yang pertama proses bisnisnya seperti apa, tahu proses bisnisnya, kita pahami internal kontrolnya. Internal kontrolnya itu termasuk mengidentifikasi key controlnya apa aja gitu. Nah kemudian key controlnya ketahuan, baru kita uji dengan tes control gitu ya. Buktinya bisa macam-macam tadi, inspeksi, wawancara, observasi gitu untuk menguji tes kontrol. Nanti ketika baik buruknya berhubungan sama berkaitan dengan jumlah sampel yang akan diuji di STOT nantinya untuk mendapatkan kira-kira berapa rupiah misstatement yang terjadi dalam sales gitu misalnya. Jadi secara umum gitulah hubungan-hubungannya gitu ya. Pahami proses bisnis, pahami internal kontrol, uji kontrolnya, baik buruknya itu nanti akan menjadi kita mesti melebarkan tes kontrolnya atau kita memperlebar STOT-nya. Ya, kalau di cash receipt saya kira emang fokusnya para auditor tuh lebih ke ada kemungkinan itu ya, ada kemungkinan fraud di situ dari penerimaan kasnya. Soalnya kalau kita lihat penerimaan kas itu kan, taruhlah kita penjualan cash gitu misalnya, penjualan cash
yang pada akhirnya ketika intellectual control yang nggak baik atau mungkin dia masih yang jadul gitu ya. Kan kalau kita penjualan pasti ada sales invoice kepada customer dan juga ada bukti penerimaan kas oleh si kasir kan ya. Nah, di sisi lain ketika kita melihat intellectual seperti itu, kita akan melakukan pengujian agak repot nih oleh si auditornya. Berarti kita mesti ada merekap ada 2 dokumen ini, dokumen sales invoice sama satu penerimaan kasnya gitu ya. Kita mesti merekap bukti kasnya berapa sales invoice-nya cocok atau enggak. Kalau nggak cocok ada di mana. Nah, sisi lain karena ini agak sulit gitu ya, kita mesti merekap kedua-duanya. Saya kira mungkin perusahaan kan manajemen juga pengen hasilnya juga nggak ada deviasi antara penjualan sama yang penerimaan kasnya gitu. Akhirnya saat itulah mungkin terciptanya struk gitu ya, struk yang saya kira itu sudah cukup menggambarkan berapa uang kas yang masuk dan itu sebagai bukti sales invoice juga gitu. Karena penerbitan struk itu kan pasti dia menekan sebuah tombol dalam mesin kasir yang akan membuka mesinnya, uang masuk, tutup, enter, baru keluar struk kan ya. Yang itu saya kira dapat menggambarkan 2 dokumen tadi, dokumen faktur penjualannya dan juga bukti penerimaan kasnya gitu. Sehingga ketika dia kontrol cukup dari si struk berapa yang terbit gitu ya, dicatat gitu. Itu sudah melambangkan keduanya. Sehingga karena mereka bertumpu pada struk itu akhirnya ketika mereka nggak menerima struk itu si pembelinya misalnya kayak di Indomaret lah gitu ya, ketika si pembeli nggak menerima struk ya jangan gratis gitu ya, karena pasti ketika dia nggak menerima struk si penjualnya si pengasihnya ada yang dikasih fraud di situ. Sering ya kalau kita lihat kasus-kasus ya kayak di Twitter lah, ada pegawai-pegawai Indomaret yang menipu struknya gitu, ditinggiin kayak kadang-kadang atau ditambahin item lain, jumlahnya juga beda. Nah, prosedur audit itu untuk yang penerimaan kas terkait fraud, saya kira ada tiga poin inilah yang mesti diuji. Yang pertama, apakah cash yang diterima itu telah dicatat gitu ya, kemudian dibikin apakah ada buktinya, kemudian ada nggak kemungkinan untuk lapping dari account receivable gitu. Lapping itu yang maksudnya bisa jadi ada fungsi-fungsi yang mungkin harusnya dipisah jadi digabung, yang menggrant kredit sama yang menerima order itu digabung gitu ya, sehingga ada lapping di situ, ada lapping duties antara yang menerima order sama yang menerbitkan kredit. Jadi di situ ada kemungkinan terjadinya fraud. Nah, ini untuk yang poin pertama, saya kira tadi ya yang ngomongin tentang materiality dan yang emphasis of the current objective. Yang immateriality ngomongin tentang tadi itu nilainya mungkin tidak material, tapi di sisi lain karena terjadi ya sistem itu interkontrol lemah, ada kemungkinan fraud di situ. Jadi meskipun kecil, ketika dia adalah fraud, nilainya menjadi signifikan gitu, menjadi material. Yang kedua, explain why auditors usually emphasize the detection of fraud in the audit of cash receipt. Ya, saya ini konsisten terhadap tujuannya kewajibannya si auditor dalam audit, yang memang error itu kan sebenarnya ya error itu bisa jadi karena errornya nggak sengaja sama disengaja gitu. Nah, kita untuk menjamin bahwa faktor sengaja dan tidak sengaja ini diminimalkan, setidaknya di perusahaan itu yang mendesain dan mengimplementasikan intellectual control secara baik gitu ya. Fungsinya auditor itu yang menjamin bahwa apakah intellectual control ini baik atau enggak gitu. Dia bukan menjamin, dia menilai tepatnya. Yang menjaminnya manajemen ya. Jadi dia kasih tahu kalau intellectual control di sini itu buruk gitu ya, sehingga terjadilah salah satu material segini. Banyak ya.
Jam berapa sih? Setengah 12. Satu jam juga ya, udah lama ya. Nah, yang ke berapa lagi nih? Ini terkait dengan apa nih? Auditors of uncollectible account. Terkait dengan direct write off ini berarti ya. Ngomongin tentang piutang-piutang yang nggak tertagih. Oh, ini saya cerita dulu kali ya. Di beberapa, ini kasus yang terjadi oleh saya pada saat saya dulu zaman SMA barangkali, saya punya tetangga gitu. Yang ada dua kasus nih, pertama BRI, satu lagi itu asuransi. Asuransinya apa ya? Jiwasraya, kalau salah yang lagi bangkrut ini nih. Yang pertama ada tetangga yang dia adalah seorang agen Jiwasraya gitu, yang di sisi lain dia mencari apa ya, mencari nasabah gitu, termasuk juga orang tua saya gitu. Nah, kemudian dia mungkin tahu internal controller lemah gitu ya di Jiwasraya terkait dengan penerimaan kas yang pada akhirnya dia itu memanfaatkan celah itu dengan bilang nih ke nasabah-nasabah yang dia pegang, Bapak Ibu kalau misalnya nanti mau memberikan premi lewat saya aja, nanti biar saya yang uruskan ke kantor gitu ya. Namun kemudian si agen ini nggak memberikan buktinya apa-apa kepada si para nasabah ini, dan karena ketidaktahuan itu si nasabah ya terima aja gitu ya. Ternyata di saat yang bersamaan itu duit nggak nyampe di kantor gitu ya, itu nyampe ke kantongnya si agen. Jadi yang mungkin bisa jadi di sisi lain oleh perusahaan itu dianggapnya uncollectible gitu ya, nggak tertagih gitu. Tapi sisi lain juga itu memungkinkan, jadi ini saling saling mendukung gitu. Uncollectible itu bisa jadi akan memicu adanya orang yang mencuri terkait dengan piutang gitu ya. Piutang yang masuk ke kantongnya pegawai, tapi oleh perusahaan itu dicatatnya sebagai write off gitu. Jadi kayak saling mendukung lah. Kalau kita mencuri, dianggap oleh perusahaan itu sebagai nggak tertagih. Jadi memungkinkan sekali terjadinya penggelapan. Makanya fokusnya itu untuk yang pengujian penghapusan piutang, saya kira gimana caranya, ya apa prosedur untuk menghapuskan piutang itu sendiri gitu. Sampai sejauh apa kita yakin bahwa si piutang ini perlu dihapus. Satunya lagi mungkin sama ini ya, sama kasusnya cuma di Bank BRI gitu. Dia salah seorang AO, account officer yang bikin apa ya, yang mencari ini lah, yang mencari pinjaman-pinjaman gitu ya. Sama juga dia ngerti intel kontrol lemah, kemudian akhirnya sama ditawarin nasabahnya, Bapak mau bayar sewa ke saya aja gitu. Dan dia balik ke kantor, yang pada akhirnya uangnya masuk ke kantor sendiri. Ujung-ujungnya ketahuan juga gitu ya. Kan pasti lama-lama si nasabah juga ngerti gitu. Mungkin awalnya percaya, kemudian pas dia cek di saldonya kok nggak berubah gitu ya, utangnya kok segini-segini aja, karena ketahuan bahwa si AO-nya itu yang ngambil duitnya semua. Itulah ya fraud ya. Saya kira ya tiga komponen itulah yang mempengaruhi fraud. Apa yang kemarin ada apa aja? Ya, rasionalisasi, kesempatan, satu lagi apa? Kesempatan, rasionalisasi. Ini apa sih, lupa deh. Jadi masalah nih. Apa aja? Saya lupa nih. Insentif. Oh iya, insentif. Terima kasih. Saya Zahira ya. Kamu dapat 100. Nah, ini ngomongin accountable account lagi gitu ya. Karena tadi saya awal juga saya sampaikan bahwa piutang itu yang dicatat dalam laporan keuangan itu adalah NRV-nya, net realizable value, di mana piutangnya secara umum berapa dibagi dengan allowance-nya gitu ya. Nah, net NRV-nya itu yang menjadi concern para auditor gitu. Karena nanti mesti dipahami dulu gimana metode penyisian piutangnya itu gitu ya.
gimana metode penyisihan piutang oleh si perusahaan, kenapa dia bisa disisihkan dari piutang yang nggak tertagih ini, kenapa dia bisa disisihkan dari piutangnya gitu ya. Ada piutang misalnya ada 10 juta gitu ya, kemudian dengan metode yang diterapkan oleh si perusahaan, sehingga dari 10 juta ini dia melakukan aging, dan seterusnya gitu, dihitung, penyisihannya sebesar misalnya 5.000 gitu dari 10.000. Nah ini yang kita patut uji itu kenapa bisa 5.000 ini benar atau enggak gitu ya. Apakah 5.000 itu cocok atau ya cocoklah dengan standar yang berlaku umum, dan apakah metode perhitungannya sudah tepat gitu. Itu yang harus diuji. Ini kalau yang kayak yang saya pernah hadapi gitu ya, terkait di BPJS gitu ya. Di BPJS itu ada dua laporan keuangannya, dia punya laporan keuangan BPJS, laporan keuangan DJS gitu ya. Yang kemarin kalian bikin tugas itu kan laporan keuangan DJS-nya kan ya, bukan BPJS-nya. Nah sebenarnya DJS itu adalah kayak kumpulan iuran masing-masing peserta gitu. Jadi semua peserta yang dari PNS, dari swasta, dari peserta mandiri itu misalnya, itu akan dikumpulkan dalam satu semacam rekening gede. Itu isinya adalah kumpulannya iuran gitu kan ya. Nah kumpulan iuran ini nanti ketika ada satu iuran masuk, itu akan disebut jadi dua, masuk ke DJS dan masuk ke BPJS. Nah untuk yang tahun 2018 itu besar dana operasional BPJS dari iuran adalah sebesar 4%. Jadi ketika ada iuran masuk sebesar 10.000, itu 10.000-nya itu 400 rupiahnya masuk ke BPJS, yang 9.600 itu masuk ke DJS. Nah, yang pengen saya kasih tahu di sini terkait piutang. Jadi BPJS itu ketika dia mencatat, jadi kan iuran itu kan sebenarnya dicatat sebagai piutang yang ketika ada yang belum bayar, karena secara kebijakan undang-undang gitu di Indonesia, setiap orang itu adalah pesertanya BPJS sebenarnya. Tapi kemudian peserta itu punya kewajiban untuk membayar setiap bulan. Jadi ketika ada peserta yang nggak bayar tiap bulannya, itu dianggap sebagai piutang sebenarnya gitu ya. Kemudian peraturan ini diturunkan ke PP, peraturan pemerintah, diturunkan lagi ke Perpres. Perpresnya mengatur kalau piutang BPJS itu mesti direkam atau dicatat selama 24 bulan gitu ya. Jadi seorang peserta itu dicatat piutangnya itu mundur ke belakang selama 24 bulan gitu. Itu yang harus dicatat dalam laporan BPJS, kemudian baru di aging itu kan ya. 2 bulan catat, baru di aging kira-kira di 2 bulan ini gimana metode penyisihannya, sehingga nanti pas di laporan keuangan itu muncul itulah NRV-nya gitu. Dan ternyata ketika kita cek di accounts receivable-nya, ternyata yang mereka catat dalam piutang itu bukan yang 24 bulan. Jadi ada apa ya, ada kemungkinan windows dressing di situ gitu. Dia pengen memperlihatkan bahwa dia melakukan proses penagihan yang efektif gitu. Jadi yang dicatat enggak per bulan, yang dicatat itu hanya 1 bulan terakhir. Yang 1 bulan terakhir lah yang di aging ke 24 bulan gitu. Itu yang saya kira agak misleading ketika kita baca laporan keuangan atau laporan keuangan si BPJS. Dari sisi lain, dia itu ingin memperlihatkan bahwa ketertagihan piutang itu tinggi. Ya iya tinggi, orang dia bikinnya cuma 1 bulan terakhir gitu kan ya. Jadi piutang bulan lalu, misalnya saya seorang peserta BPJS, bulan ini saya apa ya, gimana misalnya? Pokoknya dia mencatat itu cuma 2 bulan terakhir lah yang dalam laporan keuangan gitu ya. Jadi ketagihannya sangat tinggi sekali. Yang dicatat sama si BPJS itu yang harusnya 24 bulan, tapi yang dicatat cuma sebulan, yang diproyeksiin ke 24 bulan. Yang pada akhirnya menunjukkan bahwa kinerja mereka itu terlihat baik, yang seharusnya malah terlihat buruk gitu ya, karena dari 24 bulan ini mereka ada understate piutang itu sebesar mau 5 triliun gitu. 5 triliun dari 7 triliun, berarti gede banget ya. Itu gede banget, yang menunjukkan bahwa mereka tuh nggak kayak nggak kerja nagih piutangnya itu nggak baik, nggak benar.
Nah, pada dasarnya kan, jadi kan kalau gimana ya? Kan saya jelasin dari minggu lalu gitu ya, ketika TOC, TOC, STOT sama SAP TODB itu harusnya dilakukan berdampingan gitu ya. Pada akhirnya nanti akan saling berkonfirmasi lah berarti begitu ya. Berapa jumlah yang di TODB, berapa di STOT gitu. Jadi akan disimpulkan apakah terhadap akun ini terjadi salah saji model atau enggak gitu. Nah, kemudian ketika kita menguji gitu ya TOC-nya luas, TOC-nya kecil gara-gara kontrol risknya itu rendah, kontrol risknya itu tinggi, yang artinya TOC-nya mesti ekstensif gitu ya. TOC-nya mesti gimana sih? Ulang. Kita menguji bahwa internet kontrolnya buruk sekali, yang pada akhirnya test of controlnya itu nggak perlu banyak-banyak amat, yang akhirnya akan berdampak pada luasan STOT gitu ya. Taruhlah dari hasil TOC, dari hasil CR yang tinggi ini kita butuh sampling 1000 transaksi gitu. Nah, ketika 1000 transaksi ini kita uji ya tadi ya terkait dengan 6 tujuan audit objektifnya itu ternyata terjadi salsaji setengahnya. Jadi dari 10.000 itu 5.000-nya itu 5.000 transaksinya itu salsaji gitu ya. Nah, kemudian kalau Blood Arens itu 5.000-nya itu harusnya nantinya akan ditambah, bukan 5.000-nya, jadi dari 5.000 ini kan berarti dianggapnya tuh signifikan gitu dari total pengujian, yang pada akhirnya dibutuhkan suatu pengujian tambahan pada populasi lainnya gitu terhadap 4 akun ini, terhadap sales, kemudian sales return, write off dan penerimaan kasnya. Jadi ketika kita menemukan salah saji yang cukup besar nilainya, dari 1.000 tadi transaksi ternyata cuma 500 yang saya bilang 10.000 ya, 10.000 transaksi, 5.000-nya itu salah saji. Nah, ini harus diuji lebih lanjut untuk populasi yang lebih untuk populasi yang lainnya di luar 1.000 ini gitu ya, terkait 4 akun itu, sales return, kemudian write off, isinya lagi terkait dengan penerimaan kas. Nah, kemudian nanti hasilnya itu hasil TOC juga akan hasil TOC gitu ya, seberapa baik atau buruknya suatu internal control itu akan berpengaruh juga nanti ke sampel size-nya untuk TODB gitu. Nah, untuk TODB-nya nanti juga akan mempengaruhi ketika TOC-nya juga rendah, TOC-nya menghasilkan internal control yang buruk gitu ya, akhirnya sampel size juga gede antara STOT dengan TODB gitu. Nah, pas di TODB-nya nanti juga konfirmasinya ini ketika kita membutuhkan sampel size yang banyak, konfirmasinya pun juga banyak gitu ya. Jadi untuk konfirmasi conditionable-nya itu ya terkait dengan sampelnya berapa dan kira-kira kapan mau disampelnya. Kemudian ketika digambarkan sesuai ilustrasi di minggu lalu gitu ya, sama sih isinya antara yang sebelumnya sekarang ini ya, kita ngomongin sales sama piutang gitu ya. Untuk yang pengujian transaksi saya kira tetap sama pengujiannya TOC, STOT. Yang SAP itu sebenarnya kayak memperbandingkan antara hasil pengujian antara hasil yang saji dengan pengujiannya gitu. Tadi saya bilang ada 1.000 transaksi gitu yang diuji, ternyata 500-nya itu adalah saji gitu. Itu sudah termasuk dalam prosedur SAP itu gitu ya. Itu kayak memperbandingkan lah kira-kira hasil pengujiannya itu dibandingkan dengan populasi pengujiannya itu apakah disebut signifikan atau enggak. Kemudian untuk yang di ending balance-nya SAP kita perbandingkan akun-akun yang tahun sebelumnya, baru ntar kita uji di TODB-nya. TODB ya macam-macam ya, inspeksi, kemudian konfirmasi dan seterusnya. Ini sama lah ini sama yang di pertemuan sebelumnya di pertemuan 5 ya. Apa lagi nih? Habis saya kira
Saya kira materi hari ini udah sampai sini gitu ya. Nanti habis ini kita slide dulu sebentar. Terus nanti boleh paparan satu kelompok. Nah, saya nggak tahu di kelompoknya apa aja. Saya kira kalau yang hari ini paparan jangan dianggap sebagai ini ya, sebagai apa? Sebagai sial gitu ya. Tapi itu justru bagus karena nanti yang kedepannya malah lebih berat lagi saya kira. Kemarin mana ya daftarnya? Saya lupa. Di Laksmi ya. Laksmi yang masuk IGASC. KAP siapa nih? KAP karena Denis yang nanya kemarin, jadi ya KAP-nya Denis lah berarti. Denis. KAP Mang Oleh berarti ya. Nanti habis Slido. Nah, tapi yang saya kasih tahu dulu deh. Nanti paparannya itu kalian jelasin dulu deh gimana kalian menyusun prosedur auditnya gitu ya. Prosedur audit yang paling kiri itu cara prosesnya seperti apa gitu. Saya pengen tahu itu dulu. Nanti setelah kita sepakat dengan prosedur auditnya, baru kita detailkan dari prosedur audit yang kalian bikin itu nanti buktinya apa gitu ya. Yang terus saya kasih masukan detailnya. Sekarang kita slide dulu. Rebahan tanpa ketinggalan tugas. Oh, nggak bisa. Kalian kan udah SFO ya. SFH siapa? Jadi ya nggak boleh nggak ada tugas dong. Tuh, apa nama WiFi yang paling keren menurutmu? Namanya Cie cari gratisan. Kenapa ada? Aku Miss Queen, bukan WiFi. Kalau di rumah saya ini di komplek lah ya, banyak sih nama-nama rumah, nama hobinya juga ada. Wifi, oke. Nyari WiFi mulu, Wifer. Wifi rumah saya hide, Pak. Kenapa di hide ya? Kalau dikunci kan cukup. Nak pengen yo tuku paketan aja jarukan, kan? Nak pengen itu. Modal dong. Wifi Pak typo. Semua geser. Udah nih, cuma sepas doang. Why you so desperate? Tebar pahala WiFi. Gratisan B.
Isial terus. Bukan punyamu. Kasihan Genpi. AKSK AKSK 6. Itu top. Aku suka. Terus saya pengen denger dulu deh, kalau dari kalian itu kira-kira apa kesulitannya kuliah tapi jarak jauh gini? Coba siapa yang mau komentar? Kan pasti ada kuliah malam gitu ya, kuliah malam terus kalian di rumah lagi makan malam jam 7-an gitu, terus mesti ke kuliah gitu. Itu kira-kira apa kesulitan untuk kuliah jarak jauh gini? Kalau ujian kan udah pasti pusing ujian ya, tapi kan udah pasti open book gitu kalau ujian. Tapi karena open book mungkin soalnya lebih susah gitu ya. Apa kira-kira kesulitannya? Ada yang mau cerita nggak? Mungkin salah ini Pak, susah nangkep. Susah nangkep ya? Iya. Iya. Ya, saya kira emang audit kalau diajarin on itu agak susah gitu ya. Jadi emang mesti rajin baca gitu. Makanya saya mewajibkan baca dulu gitu. Iya. Yang lain? Tapi nggak cuma buat audit doang kan? Iya, masih ada ALK sih Pak. Apalagi siapa lagi yang mau komentar? Mata bikin pegel, Pak. Apa? Mata bikin pegel. Oh iya, mata pegel ya. Ujian Kan open book IPC tuh. lagi itu ujian open book sama close book sama aja, sama-sama susah gitu maksudnya. Tapi kalian pernah kepikiran nggak kalau misalnya open book itu nunggu-nungguan jawaban dari teman lain? Udah berani. Enggak, Pak. Enggak, Pak, enggak berani. Tapi nggak diawasi kan? Diawasi nggak? Diawasi Tuhan yang Maha Esa, Pak. Iya. Apa gimana? Oh diawasi, ya, siap. Kayaknya nggak sempet juga gitu, Pak. Udah pusing duluan, Pak. Nggak mikir buat nanya ke orang, udah nangis duluan. Tapi kan kalian kalau misalnya, saya nggak tahu ya proses pengawasannya gimana gitu ujiannya. Tapi ketika kalian misalnya nih, kalian nggak diawasi, ujiannya mulai portal doang gitu, ada mulai sama selesai gitu misalnya. Kalian suruh upload kan ya, atau disuruh screen capture gitu. Ya sebelum ujian, kalian kenapa nggak bikin Zoom aja gitu rame-rame? Bagi kerjanya masing-masing, terus posting, terus ngisi masing-masing. Kan bisa kan ya? Saya malah ngajarin yang bener kan? Bisa, Pak. Tapi kan ntar kayak kelihatan gitu, Pak, jawabannya sama gitu. Oh iya, kalau itu iya, itu resiko kalian loh itu. Itu sudah resiko inherent tuh. Tergantung kalian ntar memaknai gimana, apakah ntar dibalik-balik bahasanya, tambah-tambahin dikit. HTTPS TME video kecil 10 menit. Nggak mungkin nih, nggak mungkin. Baiklah, udah nih. Kalau udah mulai kelompok Dennis kalau gitu. Tenang Dennis, tenang. Ini pertama kali ini bukan berarti yang paling sial ya. Nanti justru yang kelompok kedepannya yang mesti lebih baik daripada sekarang gitu. Jadi gunakan sebaik-baiknya, jelek-jelekanlah punya kalian gitu kan ya. Nanti biar kedepannya tuh mesti harus lebih bagus pada ini gitu. Oke, Pak. Ya saya kira dimulai aja
dari mulai dari perkenalan kali ya, perkenalan, terus kemudian ya ceritain ya kayak pengantar dulu, kemudian baru kita masuk ke prosedurnya. Dari prosedur tuh kira-kira dapetnya dari mana gitu. Itu dulu. Langsung share screen atau gimana Pak? Ya share screen. Oke. Pakai PDF. Iya Pak, PDF. Oke, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kami akan presentasikan hasil tugas audit kelompok kami. Ya, ini ada Abi Muhammad Irfan, Ali Akbar, Anida, saya sendiri, Dennis, Erliana, dan Juli. Oke, sekarang kita mulai ke ini, prosedur audit. Prosedur audit akan dipresentasikan oleh Anida. Ayo Anida. Oke, sebelumnya selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai prosedur audit yang sudah kelompok kami kerjakan. Jadi karena kelompok kami ini masih agak bingung terkait prosedur audit, untuk prosedur audit ini kami mengambil format yang ada di buku 2 dari bukunya Pak Agus Sukrisno di halaman 18-20. Itu kami ikuti formatnya, nanti disesuaikan sama tujuan audit si PT-PT yang ada di halaman 49-50. Nah, di sini prosedur auditnya itu ada nanti terkait piutang usaha, ada PPN dan penjualan. Nah, langsung aja ke yang piutang usaha. Prosedur yang pertama itu minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur dan jumlahnya, serta cocokan dengan saldo di buku besar. Nah, untuk indeksnya ini sendiri, kelompok kami itu menganggap kayak indeks itu lebih ke halaman. Jadi nantinya misalnya kita mau minta daftar piutang itu nanti ada di kita bisa dapatnya itu di mana. Nah, tanda checklist ini kita asumsikan itu kita udah kerjakan, dan daftar piutangnya itu bisa didapatnya di buku, sebentar ya Pak. Di buku 1 halaman 50 sampai 53 itu ada terkait daftar piutang, nama PT-nya, alamatnya, serta rincian saldo-saldonya itu ada di situ. Yang kedua, terkait dengan pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, ini juga kita asumsikan sudah kami selesaikan, dan bukunya itu bisa didapat di buku 1 halaman 26 sampai 28. Itu ada terkait dengan kebijakan akuntansi, dimulai dari dasar akuntansinya, penerimaan kas, pengeluaran, sampai nanti penjualan sama piutangnya. Untuk prosedur yang ketiga ini kami nggak menemukan info yang ada di bukunya, jadi kami lewati. Yang keempat itu melakukan
lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Jadi sebenarnya prosedur yang keempat ini lebih kepada kita melakukan konfirmasi apakah daftar piutang yang ada di klien ini sudah sama dengan di pelanggannya. Maka dari itu konfirmasi ini tuh bisa didapetin di kertas kerja yang EE. Di kertas kerja yang EE. Yang kelima, itu tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Nah, ini juga nantinya akan ditindaklanjuti. Nah, tadi itu di kertas kerja EE itu kan berisi tentang schedule informasi. Nah, itu tuh sebenarnya dilakukan untuk meyakinkan bahwa nggak ada piutang yang fiktif atau piutangnya itu akurasi nilainya itu udah benar. Nah, nanti juga kalau ada perbedaan di schedule itu ada kayak CB, RD atau NR itu nanti juga bakal ditindaklanjuti di situ. Selanjutnya yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lain. Ini bisa dilihat di kertas kerja yang EE1. Sebenarnya EE1 dan nanti ada EE2 itu kertas kerja mengenai schedule konfirmasi. Di EE itu lebih kepada secara umum, di EE1 itu terkait dengan konfirmasi yang pertama. Kalau misalnya nanti masih ada pelanggan yang belum menjawab konfirmasinya, itu nanti akan ada konfirmasi kedua di EE2 seperti itu. Yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca. Itu bisa dilihat juga di kertas kerja yang EE. Di kertas kerja EE itu nanti ada kolom itu nanti ada pembayaran setelah tanggal neraca. Itu nanti bisa dilihat di situ. Selanjutnya yang 8, perhatikan retur penjualan yang besar sesuai tanggal neraca. Nah, kalau dilihat dari buku besarnya yang tadi dan informasi-informasi yang ada di soal, yang retur penjualan sesudah tanggal neraca itu kami tidak menemukan infonya, jadi kami anggap nggak ada. Yang ke-9, uji pisah batas penjualan dengan memeriksa faktor penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca. Itu bisa dilihat di kertas kerja yang PL 1.1. Nah, terkait prosedur yang ke-10 dan yang ke-11, terkait dengan pencadangan piutang. Berdasarkan yang saya baca, itu kalau nggak salah, si PT-PT ini dia tidak melakukan pencadangan piutang. Jadi kalau misalnya piutangnya baru benar-benar dihapus kalau emang udah nggak tertagih, seperti itu. Yang ke-12, itu bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan, ungkapkan hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan pada partner. Nah, nanti itu kan ada biasanya ada kesimpulan-kesimpulan dan ada catatan pemeriksaan, itu nanti juga bakal ditindaklanjuti di situ. Yang ketiga, yang terakhir, buat daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Nah, untuk ini bisa dilihat di kertas kerja yang E dan E1. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu terkait dengan prosedur PPN keluaran. Nah, di sini prosedur 1-6, tapi kami tidak menemukan informasi-informasi mengenai PPN di soal PT-PT ini. Jadi, tidak kami isi yang prosedur yang ini. Selanjutnya di prosedur penjualan. Prosedur yang pertama, siapkan schedule utama dari penjualan. Nah, schedule utamanya itu bisa dilihat dari PL1. Yang prosedur yang kedua, minta buku penjualan dan jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Itu tadi bisa dilihat ada dokumen-dokumen. Ada di dokumen-dokumen buku 1 halaman 58. Itu ada dokumen-dokumen dan faktur-faktur. Itu kita bisa lihat dari situ. Yang ketiga itu lakukan penilaian analitis terkait
untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan. Nah, yang ini kita juga tidak menemukan infonya. Yang keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta bandingkan kebijakan harga tersebut. Nah, untuk ini itu kami asumsikan udah kami selesaikan, dan terkait dengan informasi tentang siapa yang berwenang itu ada di buku bagian buku 1 halaman 18 itu terkait dengan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam proses penetapan harga jual. Itu bisa dari situ, dimulai dari ada bagian administrasi pembelian, manajer pemasaran, dan lain-lain itu ada di situ. Yang selanjutnya, yang kelima, yakinkan bahwa semua penjualan itu telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan. Bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas. Nah, jadi di poin kelima ini bisa dilihat dari TOC 1. TOC 1 itu nanti sebenarnya untuk menguji apakah bukti-bukti pendukungnya itu udah tepat atau belum. Nah, untuk bukti-buktinya seperti surat jalan, faktur, dan bukti penerimaan kas itu sama seperti tadi, itu bisa dilihat di buku 1 halaman 58 sampai 67 itu banyak ada bukti-bukti di situ. Selanjutnya, yang keenam, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurutan, hubungan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan. Ini juga kami nggak menemukan infonya. Poin ke-7, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota dengan daftar harga kontrak. Nah, ini juga bisa dilihat di TOC 1 terkait dengan daftar surat jalan, bukti penerimaan kas, dan faktur. Itu bisa dilihat di situ. Untuk poin yang ke-8, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer untuk penjualan ke perusahaan afiliasi. Ini kami nggak menemukan infonya, jadi kami nggak tulis di sini. 9, selama beberapa hari sebelum sudah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua penyetopan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Ini kita asumsikan udah dikerjakan. Untuk nomor 10 sama 11 terkait dengan retur dan penjualan cicilan konsinyasi itu nggak kami temukan infonya terkait itu, jadi kami tidak isi. Untuk poin ke-12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Itu bisa dilihat di kertas kerja PL1. Dan yang terakhir itu, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Itu juga bisa dilihat di PL.1 yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, langsung aja buka di PL1-nya sama PL11. PL1 apa kesimpulannya? Nah, di PL1 itu kan ada penjualan, bentar Pak, dari PT Horas. Bawain dong, Dan. Nah, itu ada penjualan ke PT Horas, tapi kan belum sampai, tapi sudah dicatat. Jadi senilai 96 juta itu penjualannya. Jadi dikurangkan. Terlalu Abi. Tuh naik. Ya. Retur penjualan ini yang tadi ngomongin Horas tuh ada di mana? Di PL1. Gimana Pak? Iya di PL1. Tadi kan bukan. Tadi kan ini kesimpulannya kan ada di PT Horas tuh.
Ya. Yang PT Horas tuh angkanya itu ada di mana sekarang? Kalau di kertas kerjanya. Ada di angka 100 Horas. Horas itu angkanya di 105 itu bukan sih Pak totalnya Pak? Iya, iya kan 105 nih. 105 Ya. itu kalau di KKPL 1 ada nggak angkanya? Di atas, di atas. Nah kan nggak ada ya, dia harusnya ya. masuknya di mana masuknya 105 itu? Di PL 1. Satu-satu. Yang 105-nya itu maksud saya, Abi gimana caranya bisa menyimpulkan kalau ada kesalahan saji yang PT Horas gitu. Di sini kan nggak dicantumin kan ya? Iya. Di mana? Di PL? PL 11 itu Pak. Mana coba lihat? Dibawain lagi. Nah ini. Senilai 105 itu udah termasuk sama PPN-nya itu. Jadi nilainya kan tadi 96 juta, PPN 9.600.000, jadi totalnya 105. Begitu Pak. Oke, Dan terus lanjut. dibilang dari lembar konfirmasinya, sebentar saya buka di buku 2. Nah, di lembar konfirmasinya itu kan tidak cocok karena berutang sebesar 18.875, sedangkan dicatatnya itu 124.475. Terus dibilang pada buku 1 halaman berapa itu 87 itu kan dikatakan PT Horas itu senilai 80 unit itu terjadi keterlambatan dalam pengiriman gitu. Jadi didebit sebesar 96 juta. Lanjut untuk yang PL yang kedua, ada retur. Itu retur dari PT Manggis yang belum dicatat gitu. Jadi untuk jurnalnya itu sales return allowance sebesar 19.200.000, untuk PPN keluarannya 1.920.000 di debit. Untuk kreditnya itu piutang usaha sebesar 21.120.000. Jadi dimasukkan ke retur penjualan pada PL1 sebesar 19.200.000 di debit gitu. Jadi dari awalnya 55.047.000 ditambah dengan 19.200.000 menjadi 74.247.000. Jadi untuk total di akhirnya itu per auditnya pada 31 Desember menjadi 5.365.659.000. Untuk catatannya juga dijelaskan apa bagaimana, Pak? Coba di PL 11 coba. PL 11. Nah, yang saya tanyakan hubungannya antara PL1 sama PL1 itu apa? PL1 alih-alih. PL1 sama PL11 itu apa hubungannya gitu? Ya, apakah ini dijumlahkan angkanya itu adalah angka yang ada di atas gitu di PL1 atau memang terpisah gitu? Terpisah nggak sih, Pak? Terpisah. Sepertinya begitu. Tapi kan berhubungan gitu dari itu kan pelanggan dari faktur PT Horas, jadi dimasukkan ke situ karena masih relate sih, Pak. Iya nggak sih? Ya, lanjut. Lanjut ke jenis dulu ya. Apa lanjut ke PL1 lagi, Pak? Ya, PL1.
Kan tadi sudah dari penjualan itu. Penjualan yang berasal dari PL1, PL11, terus lanjut ke retur. Itu ya retur itu belum dicatat, dikatakan di buku di lembar konfirmasi di buku 1 itu ada retur dari PT Manggis yang belum dicatat gitu Pak, sebesar 19.200.000. Untuk terus diskon itu kosong. Untuk bukti-buktinya itu nggak ada mengenai diskon. Jadi total per audit dari audit kita itu yang dihasilkan itu sebesar 5.365.659.000. Begitu, Pak. Ya, mana jurnal coba lihat. Jurnal sama ya, ini kan jurnalnya. Kalau yang di retur tuh apa kertas kerjanya? Tadi itu yang sesi 19,2 ini. Itu kertas kerjanya. Iya. Dari EE bukan sih, Pak? Ya. Dari E1. E1, coba lihat E1. Itu yang berkaitan dengan piutang. Mana yang 19.200? Tadi PT Manggis di sini. Bawain ke jurnalnya, Den. Yang ini, Pak. Dari pencatatan penerimaan kas sama retur itu. $19.200.000. Coba turun bawah ini kok. Ini double ini ya? Atau emang ini kayak dipisahin kali ya? Yang C ini. Gimana, Pak? Dipisahin. Ini satu transaksi kan? Ngomongin retur aja dan penerimaan kas saja atau terkait gitu? Terkait di buku di lembar konfirmasi di buku 1 itu. Bentar dulu. Buku 1 buku 2 deh. Buku 2 itu dari PT Manggis. PT Manggis. Bentar. Ini PT Manggis kan itu di lembar konfirmasinya itu dikatakan itu hanya berhutang 64.255.000, di mana kami telah bayar dengan transfer bank BINI sebesar 40 juta dan ada retur sebesar 21.120.000 begitu, Pak, katakannya. Oh, itu transaksi ya? Iya. Saya pikir gabung-gabung tuh, saya agak pusing bacanya. Oke, lanjut. Untuk PL11 udah sih, Pak, cuma itu, Pak. Oh iya, emang udah itu doang ya? Iya. Yang lain mau komentar nggak? Ayo teman-teman, bagaimana? Teman-teman, bagaimana teman-teman? Teman-teman lain? Kalau saya ada salah, tolong dibantu. Saya belum nguji angka-angkanya, ini cuma ngomongin keterhubungan aja nih, keterhubungan antara PS1, PS11 sama E1, E2, E1 sama E gitu. Teman-teman lain, ada kayak mau komentar? Tapi saya pengen nanya dulu deh ke kelompoknya Mang Ole nih. Hasil TOC gimana? Hasil TOC itu ngaruh nggak ke hasil pengujian kalian? Kira-kira? Baik semua ya? Nggak ada yang bolong nih? Nggak ada yang bolong ya TOC-nya? Kalau dicek sih begitu, Pak. lihat dari daftar daftar transaksinya dokumen. Itu bukti-buktinya. Ya, dokumen-dokumen di buku 1. Saya belum cek sih, tapi nanti aja lah saya cek ya.
nggak apa-apa. Maksudnya saya kira di sini pasti ada yang bolong-bolong nih di mana di bukti pendukungnya ada apa enggak gitu. Tapi nggak banyak gitu. Cuma saya lupa ada di mana. Terus saya pengen ini deh penjelasan dari kelompoknya Mang Oleh paling enggak. Yang ICQ-nya pengaruhnya di mana kira-kira di pengujian kalian? Terus apa kesimpulan ICQ-nya? Jangan diem dong di ini. Panik, Pak, Karena kan panik. nggak usah, tenang aja, nggak usah panik. Kalau belum dikerjain, bilang aja nggak kerjain gitu. Kalau misalnya, saya pengen tahu doang nih, ICQ kan ada tuh informasinya dalam buku di modulnya kan ya. Ceritanya kan ICQ-nya apa kesimpulannya dan kemudian apa hubungannya sama pengujian kalian ini. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa, nanti kasih tahu. Maaf Pak, sepertinya yang ICQ itu kelompok kami belum buat. Jadi kita langsung ke prosedur auditnya. Iya, itu intinya. Ya apa, nanti ini sebagai kelompok berikutnya gitu ya. Jadi saya tahu memang kalau di modul tuh dia sudah sepaket lah sama prosedur auditnya, kita kerja apa aja gitu. Tapi kan kalau kita lihat, ini kan karena praktikum ya. Tapi nanti kalau misalnya di kehidupan nyata itu antara ICQ kemudian prosedur audit itu berhubungan gitu ya. Jadi kita mesti tahu dulu hasil internal control questionnaire apa aja, kemudian kita simpulkan tuh kira-kira kelemahan itu di mana-mana aja tuh terkait dengan apa yang kita peroleh informasinya di ICQ. Nah kemudian dari kesimpulan itu kemudian kita tuangkan ke dalam prosedur audit gitu ya. Jadi nanti prosedur audit itu sudah mengacu ke dalam apa yang kalian simpulkan dalam ICQ gitu kan ya. Yang pada akhirnya jadi prosedur auditnya itu untuk menjawab tujuan-tujuan audit yang 6 tadi itu sudah mempertimbangkan apa yang kalian sudah temukan kelemahan-kelemahannya di ICQ gitu ya. Nanti mungkin kelompok berikutnya bisa juga ditambahkan nanti apa kesimpulan di ICQ gitu. Yang sekarang ini saya maafkan gitu ya. Apa-apa. Itu kadang-kadang lebih enak di awal nih dikasih tahunya. Ini ntar ke depannya harusnya lebih bagus gitu secara berkala. Kalau di kelas sebelah itu dia rajin nanya per transaksi sampai nanyain Pak kalau ini catatannya gimana? Ya apa kan masih belajar gitu ya nggak apa-apa. Kalian pun kalau pengen nanya silakan, meskipun kayak si Dennis ya nggak saya jawab gitu. Tapi paling nggak usaha dulu gitu ya. Jadi saya merasa bersalah sama Dennis nih. Kemudian saya ditanya, dia nanya saya nggak jawab, saya merasa bersalah sebenarnya. Saya ngerasa nggak tuntas gitu mesti tahunya. Tapi nggak apa-apa lah, saya ngerasa bersalah, makanya saya maafkan dengan Dennis ngaji duluan gitu nggak apa-apa ya. Nanti ke depannya saya harap. Tapi ntar berikutnya minggu depan kita akan ngebahas hal yang sama juga. Ini kan masih ngomongin yang PL1 dan PL11. Nanti minggu depan kita ngebahas yang EE gitu ya. E1 sama EE gitu ya. Jadi saya kira untuk hari ini ya cukup sekian lah sementara gitu ya. Untuk hari ini materinya sudah ada. Nanti saya saya akan upload untuk materi berikutnya dan saya akan juga posting tugas kelompok berikutnya. Tapi tenggat waktunya itu enggak minggu depan, tenggat waktunya habis UTS gitu. Tadi sesuai kata Dennis, tanggal berapa? Tanggal 30 yang mulainya ya. Berarti tanggal 5 Desember itu deadline-nya, di Sabtu, di minggu pertama kalian kuliah. Terus apalagi ya? Ya gitulah, kalau mau nanya-nanya nggak ngerti ya saya tolong di Japri atau kayak di grup atau di Google Classroom gitu. Tapi sebelumnya saya mohon foto dulu nih. Kita berfoto. Baik, Pak. Saya stop share ya, Pak. Oke, silakan. Silakan yang lain dibuka fotonya. Kasih aba-aba. Teman-teman lain, kameranya dibuka aja. Ezra ini cewek sih? Cewek, Pak. Oh cewek, nggak apa. Memang nama tuh nggak ada standar dengan gender gitu ya. Makanya saya tanyain, tadi kan suaranya cewek.
Wih, Abi lagi di mana tuh, Bi? Di gua, Pak. Kayak MU. Oh, di Goa, siap. Lagi di Goa ya. Soalnya kemarin, oh berarti Abi penggemar AC Milan ini lagi kalah? Enggak. Chelsea lah. Ya udah, kalau gitu silakan di screen capture, dikirim ke grup. Aba-aba dulu. Yang foto siapa tuh? Siapa nih foto? Ya oke, saya aja Pak. Oh, Oke, foto ya. 1, 2, 3. Satu lagi, page satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Oke, Pak. siap. Terima kasih. Nanti dikirim ya fotonya di grup. Saya kira untuk hari ini selesai kuliahnya. Kita minggu depan ngebahas terkait, saya lupa, pokoknya tetap ada sesi paparan untuk yang tugas yang sama ini, tapi untuk yang kata kerja EE ya, untuk minggu depan. Jadi nanti akan ada penunjukan langsung juga siapa yang ngabarin ya. Baiklah, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.